Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap keluarga kami, anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau berbicara kepada kami kembali melalui firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami mempunyai hati yang lemah lembut, pikiran yang diterangi oleh Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti dan menerima firman dengan sukacita dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema Unconditional Love dalam keluarga. Unconditional love itu artinya mencintai tanpa syarat, mencintai secara total. Apakah orang yang sedang kita cintai itu sedang gagal, atau penuh dengan kekurangan, atau juga punya masa lalu yang kelam? Unconditional love sering juga disebut sebagai cinta yang tidak kepalang tanggung. Cinta seperti itulah yang dimiliki Allah bagi kita sekalian. Dan cinta yang seperti itu dikehendaki oleh Allah ada di dalam setiap rumah tangga orang-orang percaya. Kita sadar bahwa tidak ada rumah tangga yang sempurna, termasuk juga rumah tangga orang-orang percaya. Tetapi apabila unconditional love atau mencintai secara total tanpa syarat, cinta yang tidak kepalang tanggung ada di dalam keluarga, saya percaya bahwa keluarga orang-orang percaya akan menjadi keluarga yang berhasil dan menjadi keluarga pemenang. Kita belajar bagaimana Allah menyatakan kasih yang tidak kepalang tanggung atau unconditional love kepada kita. Yang pertama, Allah menyatakannya dengan berkorban bagi kita ketika kita masih berdosa. Hal ini dinyatakan di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya, kasih Allah diberikan kepada kita bukan karena kita sudah berbuat benar, bukan pada waktu kita telah berubah, atau pada waktu kita telah menjadi baik. Ayat ini bahkan mengatakan bahwa Allah mengasihi kita justru pada waktu kita masih berdosa, pada waktu kita masih penuh dengan kekurangan. Bahkan ketika kita gagal untuk hidup di dalam rencana Allah, Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Artinya, kasih Allah itu juga diberikan kepada kita walaupun titik-titik dan bukan jikalaupun titik-titik. Kasih Allah itu diberikan walaupun kita masih berdosa, kita belum berubah, kita belum menjadi baik, bahkan ketika kita gagal. Kasih Allah itu diberikan bukan jikalau kita sudah baik, sudah berubah, atau sudah bisa mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Kasih yang seperti inilah yang Allah kehendaki diterapkan bagi setiap keluarga kita masing-masing. Penerapan kasih yang seperti ini misalnya bisa terjadi dengan cara istri tetap menghormati suaminya walaupun suaminya mungkin belum berhasil secara ekonomi. Atau bisa juga dengan cara anak tetap menghormati ayahnya walaupun ayahnya mungkin sederhana dan kurang berpendidikan. Atau bisa juga diterapkan dalam keluarga, misalnya orang tua tetap mengasihi anaknya walaupun prestasi anak tidak sehebat teman-teman sekelasnya. Atau bisa juga seorang suami tetap mengasihi istri
walaupun masakan istri tidak seenak masakan koki di sebuah restoran yang disukai oleh sang suami. Jadi unconditional love membuat kita bahkan tetap mengasihi walaupun suami, istri, atau anak sedang gagal. Unconditional love sendiri memberikan kesempatan kepada setiap anggota keluarga kita untuk diterima apa adanya dan untuk tetap mendapat dukungan sementara mereka gagal. Unconditional love juga di dalam keluarga ya, menciptakan satu suasana di mana setiap anggota keluarga mendapat kesempatan untuk bangkit kembali dari kegagalan-kegagalan mereka. Jadi unconditional love ini akan memberikan rasa aman kepada setiap anggota keluarga. Karena sementara mereka punya kekurangan atau bahkan gagal, mereka tidak dicaci maki, mereka tidak disudutkan, sebaliknya diterima apa adanya. Karena unconditional love ini ya membuat setiap keluarga memberikan atmosfer hubungan di dalam keluarga di mana setiap orang ya disadarkan bahwa mereka lebih berharga dari prestasi-prestasi mereka, mereka lebih berharga dari uang, mereka lebih berharga dari kecantikan atau apapun yang lain. Pada akhirnya unconditional love akan menciptakan kesempatan kepada setiap anggota keluarga untuk menjadi kuat kembali, untuk bangkit kembali dari kegagalan-kegagalan mereka. Saya membaca sebuah kisah seorang yang bernama Conor McGregor. Dia adalah seorang olahragawan petarung bebas dan juga seorang olahragawan petinju yang berasal dari Irlandia yang memadu kasih dengan seorang yang bernama Devlin. Pada waktu mereka masih dalam hubungan berpacaran, Devlin telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada McGregor. Dan demikian juga pada saat mereka telah menikah. Pada waktu McGregor belum berhasil, belum menjadi apa-apa, Devlin menunjukkan kasih yang tanpa syarat kepada McGregor. Dia rela bekerja kasar supaya dia mendapatkan uang, bahkan walaupun tidak dalam jumlah yang besar, sehingga dia bisa memberikan gizi yang cukup pada waktu McGregor melakukan latihan-latihan sebagai persiapan untuk mengikuti berbagai pertandingan di dalam pertandingan tinju atau pertarungan bebas yang disebut Ultimate Fighting Championship atau UFC. Dan akhirnya dukungan yang diberikan Devlin ini membuahkan hasil. Bertahun-tahun Devlin memberikan dukungan, penguatan, kehadiran tanpa syarat bagi McGregor yang sebelumnya belum menjadi apa-apa. Pada akhirnya McGregor menjadi seorang petinju yang berhasil. Dia menjadi seorang juara dan kehidupan mereka akhirnya berubah secara drastis dari yang tadinya penuh dengan keterbatasan atau bahkan kekurangan secara ekonomi, mereka akhirnya memiliki kelimpahan secara ekonomi. McGregor berkata bahwa Devlin adalah wanita terhebat dalam hidupnya. Alasan mengapa dia berhasil adalah karena dukungan istrinya Devlin yang tanpa syarat terus-menerus secara konsisten, sekalipun McGregor pada waktu dia mendapat dukungan pada awalnya tidak segera berhasil di dalam karirnya sebagai seorang petinju. Ini bukanlah satu contoh yang sempurna, tapi dari kisah Conor McGregor dan Devlin ini kita belajar bahwa orang-orang yang belum menjadi apa-apa, orang-orang yang mungkin tidak dipandang oleh dunia ini, atau bahkan orang-orang yang sebelumnya gagal, apabila mereka dikasihi dengan unconditional love, diberikan dukungan, maka mereka bisa kuat dan bangkit kembali
baik dari kegagalan-kegagalan mereka pada masa yang lalu, dan juga bahkan dari kekurangan-kekurangan mereka, sehingga mereka akhirnya tampil menjadi para pemenang. Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita tanpa syarat, dan Dia mau kasih yang seperti itu juga ada di dalam hubungan antar anggota keluarga kita, suami istri, orang tua, dan anak. Yang kedua, cara Allah menyatakan kasih yang unconditional love, kasih yang tak bersyarat, kasih yang mutlak, kasih yang tidak kepalang tanggung, adalah dengan menegur atau bahkan menghajar kita, anak-anaknya, ketika kita bersalah. Hal itu dinyatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jikalau kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi ayat ini mengatakan, walaupun Allah mengasihi kita dengan kasih yang tidak kepalang tanggung atau unconditional love, bukan berarti Dia membiarkan kita menjadi anak-anak yang kurang ajar atau membiarkan kita terus di dalam dosa. Kasih yang melakukan pembiaran-pembiaran seperti itu bukanlah ciri dari kasih yang sejati. Justru pembiaran-pembiaran adalah bukti ketidakpedulian, bukan bukti adanya suatu kasih yang sungguh-sungguh. Justru karena kasih yang unconditional atau yang tak bersyarat itu, Allah melakukan segenap upaya, entah itu dengan cara menasehati, mendidik, menegur, bahkan bila perlu menghajar kita, anak-anaknya, untuk kebaikan kita. Jadi unconditional love di dalam keluarga atau kasih yang tidak kepalang tanggung di dalam keluarga bukan berarti kita membiarkan anggota-anggota keluarga kita tetap di dalam dosa-dosa mereka, tetap di dalam kebodohan, kegagalan-kegagalan mereka. Bukan seperti itu maksudnya. Unconditional love memang membuat kita mampu menerima anggota keluarga kita apa adanya tanpa syarat. Namun, unconditional love juga memberikan semua yang dibutuhkan oleh anggota keluarga kita untuk membuat mereka bisa berhasil dan bangkit kembali, dan bukan melakukan pembiaran-pembiaran. Sama seperti Allah, ketika kita masih berdosa, Ia berkorban bagi kita. Dan ketika kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah, Allah melakukan segenap upaya supaya kita bisa menjalani hidup sebagai anak-anak Allah yang berkemenangan. Dia memberi nasihat, Dia mendidik kita, Dia menegur, atau bahkan bila perlu menghajar untuk kebaikan kita masing-masing. Dengan kata lain, apabila unconditional love diterapkan dalam keluarga, kita bisa melihat praktek-praktek sederhana yang bisa kita terapkan di dalam keluarga-keluarga kita masing-masing. Misalnya, walaupun orang tua menerima anak apa adanya, bukan berarti orang tua membiarkan anak berbuat sesuka hatinya. Orang tua yang baik tentu akan menasehati, mendidik anak-anaknya dengan panjang sabar dan penuh pengertian. Bahkan kadang menegur atau menghajar anak bila diperlukan untuk kebaikan mereka. Ketika anak misalnya prestasinya tidak terlalu bagus secara akademik di sekolah, unconditional love yang dimiliki orang tua bukan berarti menerima anak apa adanya dan kemudian membiarkan anak terus-menerus dalam keadaan seperti itu. Unconditional love memberi kekuatan kepada orang tua mendampingi anak-anaknya dalam proses belajar di rumah. Bahkan mungkin orang tua harus mengorbankan banyak waktu untuk mendampingi anak belajar, atau bila perlu mungkin mendatangkan guru les ke rumah supaya anak-anak bisa bertumbuh
di dalam kemampuan akademiknya di sekolah. Contoh lain yang bisa kita terapkan dalam keluarga, misalnya istri yang mengasihi suami dengan unconditional love akan tetap mendampingi suami dengan sabar, memberi kata-kata penguatan, sekaligus memberikan masukan-masukan yang diperlukan suami agar suaminya berhasil. Bukan berarti membiarkan suami bertindak sendirian semaunya karena alasan cinta. Itu bukanlah unconditional love yang kita maksudkan di dalam pengajaran firman Tuhan ini. Jadi unconditional love di dalam keluarga berarti kita memang menerima anggota keluarga kita apa adanya, namun tidak membiarkan kegagalan, kebodohan, dosa, ketidaktaatan terus berlanjut. Kita akan melakukan semua upaya terbaik yang bisa kita lakukan agar setiap anggota keluarga kita akhirnya berhasil dan menjadi pemenang. Jikalau itu kita lakukan dalam keluarga, saya percaya keluarga-keluarga kita akan berubah. Keluarga-keluarga kita, setiap anggotanya akan merasa nyaman tinggal di dalam rumah kita. Akan ada kehangatan dalam hubungan. Maka setiap keluarga akan mendapatkan kekuatan untuk bangkit dari kekurangan, bangkit dari kesalahan, bangkit dari kegagalan, sehingga mereka bisa menjadi pemenang dan berhasil di dalam kehidupan mereka. Saya berdoa supaya hal itu terjadi di dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.